Pemirsa, jejak sejarah peninggalan Pangeran Suryenglogo masih terus kita telusuri. Di tempat ini, pengaplikasian ilmu-ilmu salah satunya adalah strategi perang akan kita pelajari. Selengkapnya akan kita bahas dalam Hasanah Budaya, memotret budaya dari berbagai sudut pandang. Tidak bisa dipungkiri, pada setiap kawasan yang sudah berhasil dikuasai Belanda, dibangunlah benteng pertahanan atau kubu pertahanan yang kemudian dari masing kubu pertahanan tersebut dibangun infrastruktur penghubung seperti jalan atau jembatan. Penggunaan strategi benteng stelsel pada satu sisi berhasil mempercepat peperangan yang banyak menghabiskan biaya dengan menjepit kedudukan musuh sekaligus dapat mengendalikan wilayah yang dikuasai. Namun sisi lain taktik ini memberi dampak pada pengerahan tenaga kerja paksa yang banyak, terutama untuk membangun infrastruktur dalam mendukung strategi tersebut. Pada awalnya taktik perang ini kurang disukai oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada waktu itu yang dianggapnya juga memerlukan biaya yang terlalu besar. Namun tekanan untuk dapat mempercepat penyelesaian perang, strategi ini tetap dipertahankan. Dalam Perang Diponegoro pada tahun 1827, strategi ini pula yang diterapkan Belanda untuk dapat mempersempit kedudukan ruang gerak Pangeran Diponegoro bersama penderek-penderek setianya. Seperti yang sudah-sudah, maka Belanda kembali membangun benteng-benteng pertahanan. Penerapan dari taktik ini kemudian menghasilkan sekitar 165 benteng baru yang tersebar di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Banyaknya benteng baru yang dibangun Belanda dalam perang ini tidak lepas dari taktik gerilya yang diterapkan oleh Pangeran Diponegoro serta posisi komandonya yang selalu berpindah tempat. Tentu saja Pangeran Diponegoro dan loyalisnya tidak berdiam diri. Ada banyak strategi baru yang selalu digunakan untuk menggempur kekuatan musuh. Salah satu loyalis Pangeran Diponegoro yang kebetulan adalah adiknya, yakni Pangeran Suryenglogo pun memiliki strategi jitu yang berhasil membuat Belanda kalang kabut kala itu. Tak heran, di masa hidupnya Pangeran Suryenglogo pun dikenal sebagai penyusun strategi perang terbaik. Pemirsa, seperti apa strategi perang yang digunakan oleh Pangeran Suryenglogo dalam membantu Pangeran Diponegoro pada saat itu? Kita akan berbincang dengan Romo Babang. Mari kita sapa terlebih dahulu Romo Babang. Halo Romo Babang, apa kabar? Alhamdulillah, sehat Mas Husen. Alhamdulillah. Romo Babang, berbicara soal strategi perang pada masa itu yang digunakan oleh Pangeran Suryenglogo. Strategi perang seperti apa dan juga apa saja kiprahnya waktu itu dari Pangeran Suryenglogo sendiri? Kalau strategi perang Pangeran Suryenglogo secara prinsip adalah perang gerilya, yaitu perang yang melihat kondisi kekuatan musuh seperti apa, saatnya kita menyerang, saatnya kita harus bertahan, kita bertahan, saatnya kita mundur, kita harus mundur. Waktu itu Romo, strategi perang yang digunakan, apakah ada pengaruh-pengaruh dari luar atau adaptasi strategi sendiri Romo? Secara umum ada, salah satunya dari Turki yang mempengaruhi pasukan Pangeran Diponegoro. Dari Turki ya Romo. Itu yang mempengaruhi strategi perang dalam hal apa? Taktik mungkin atau senjata atau gimana Romo? Bisa diceritakan ke pemirsa di rumah mungkin? Hampir semua. Jadi senjata Pangeran Diponegoro bahkan sampai pakaiannya, jabatan-jabatan di pasukannya adalah teknik Turki. Bahkan peralatan militer termasuk samsir, kemudian panah, kemudian berbagai macam tameng itu adalah salah satunya yang diadopsi dari perang Turki atau dari pasukan Turki. Lantas Romo, kenapa waktu itu pada masa saat peperangan Pangeran Suryenglogo sendiri yang waktu itu membantu Pangeran Diponegoro memilih kiblat dari Turki? Secara umum juga seperti ini. Ketika zaman sekarang pun semua negara yang memiliki peralatan militer selalu mengadopsi adidaya saat ini. Sebagaimana dulu adidaya saat itu adalah Turki. Sehingga semua negara dimanapun kalau ingin berjaya di bidang militer harus mengadopsi militer adidaya waktu itu, yaitu Turki. Pada masa itu Romo, perang berarti tahun 1820-an ya, 1825 sampai 1830. Apa yang menjadi daya tarik dari strategi perang dari Turki sendiri Romo? Jadi karena teknik Turki itu teknik yang paling komplit saat itu,
Kemudian salah satu yang penting dan utama itu adalah senjata busur atau panah atau danastro disebutnya di Jawa, itu menjadi kekuatan yang menghancurkan dan menusuk pasukan Belanda waktu itu. Romo, kalau waktu itu kan mungkin kalau di Jawa sendiri mungkin keterbatasan alat gitu kan ya, waktu pada masa itu. Kemudian di Turki sendiri ada adaptasi yang harus diambil mungkin ya. Itu apakah ada perpaduan dari adaptasi dari senjata di Jawa maupun dari Turki sendiri gitu, Romo? Ya, jelas ada Mas, karena di Jawa juga iklimnya, alamnya juga berbeda dengan Turki. Misalkan di Indonesia itu alamnya sering hujan, sementara di Turki jarang hujan. Itu teknik perangnya juga berbeda. Salah satu, kalau zaman itu kan sudah ada senapan ya, sudah ada mesiu, tetapi waktu itu senapan atau mesiu yang digunakan untuk peperangan masih teknologinya belum semodern sekarang, sehingga misalkan kena cuaca hujan itu tidak efektif. Kemudian proses reloadnya juga tidak seefektif sekarang. Kalau sekarang ada magasin, dulu nggak ada. Sehingga dengan kondisi seperti itu, kondisi alam Indonesia yang masih hujan seperti itu, maka beberapa teknik perang pakai senjata malah kalah dibandingkan dengan tradisional seperti tombak, pedang maupun panah yang efektif untuk jarak jauh juga. Lantas Romo, kan tadi Romo sempat menceritakan bahwa strategi perang digunakan adalah salah satunya adalah gerilya. Nah, itu pada saat digunakan saat apa? Gini, kenapa harus gerilya? Karena memang pasukan tidak terlalu banyak. Banyak tetapi terbatas. Kemudian memang ketika perang itu bagaimana kita berhitung kapan menang, kapan kalah. Ketika jumlah pasukan musuhnya lebih banyak atau minimal imbang, kita juga hitung-hitungan. Kalau kita memungkinkan untuk menang, kita masuk dan kita serang. Itu yang terpenting, sehingga secara umum peperangan dimenangkan oleh pasukan Diponegoro. Tapi apakah keterbatasan tersebut, Romo, apakah juga menjadi faktor untuk melakukan gerilya? Keterbatasan senjata atau keterbatasan pengetahuan dari rakyat pada masa itu? Ya, karena memang posisinya karena memang posisi pasukan itu juga letaknya di berbagai titik, sehingga mobilisasi juga di daerah itu dipimpin oleh pimpinan pasukan tertentu. Kemudian pasukan Belanda terutama itu juga menggunakan orang Jawa yang dipakai untuk pasukan dia juga, sehingga harus menggunakan teori gerilya sebenarnya, karena teori gerilya itu teori yang paling efektif untuk menghancurkan musuh dengan kekuatan lebih kecil. Kalau kita perang terbuka, kalau memang jumlahnya lebih sedikit, ya dihindari, karena memang tujuan perang kan bagaimana memenangkan peperangan. Kalau perang terus untuk kalah, ngapain gitu. Oke, berarti memang ada beberapa hal yang diadaptasi dari Turki yang digunakan oleh masyarakat Jawa pada saat itu ya, Romo ya. Berarti salah satunya adalah mempertimbangkan dan menganalisis seperti itu ya, Romo ya. Iya. Makanya setiap perang itu selalu mengirim pasukan perintis. Waktu itu namanya pecalang atau mata-mata yang dikirim di awal untuk menghitung kekuatan pasukan musuh. Ketika kekuatan itu terukur, kemudian kita memungkinkan untuk mengalahkan, maka kita maju. Tetapi ketika memang jumlahnya maupun persenjataannya maupun kondisinya tidak memungkinkan, kita tahan dulu atau bahkan kita menyerang dari belakang atau seperti apa, sehingga dengan kondisi yang jumlahnya juga mungkin terbatas atau persenjataannya juga mungkin kalah dengan dia, dengan strategi gerilya tadi atau dengan mata-mata yang cukup tadi, kemungkinan besar kita bisa menang, dan terbukti di banyak peperangan bisa memenangkan peperangan. Lantas Romo, pada saat itu untuk seorang pengintai, bagaimana cara pengintai itu menghitung, padahal pada masa itu mungkin teropong juga belum ada ya mungkin ya, Romo ya, terus menentukan pasukan, jumlah pasukan, kemudian kekuatan itu seperti apa? Jadi dalam urusan pengintaian memang tidak mudah waktu itu, karena memang teknologi tidak memungkinkan. Mungkin Belanda memiliki teropong yang cukup untuk mengintai, tetapi pasukan Pangeran Diponegoro belum memilikinya. Tetapi memiliki apa yang dimiliki, yang digunakan, yaitu salah satunya dengan mengirim anak-anak muda yang tajam matanya, yang bisa menghitung dari jarak jauh berapa jumlahnya pasukan, kemudian dengan memanjat pohon, atau juga dengan cara berkuda dengan cepat, bahkan sambil memata-matai, tapi sambil mengarahkan atau
mengalihkan perhatian, sehingga bisa sambil menghitung musuh, tetapi juga mengalihkan perhatian mereka bahwa selain menghitung musuh, selain menghitung musuh bisa juga mengalihkan perhatian dengan cara berkuda lebih cepat itu. Nah, prinsipnya alat apa yang digunakan adalah ya mata kita dan cara menghitung. Sebagai contoh gini, kita mengukur jarak 100 meter dari posisi kita atau 150 meter. 100 meter itu dengan cara seperti ini. Kuku kita itu setinggi ini, setinggi atas sampai bawah ini. Lihat orang setinggi kuku ini dia 100 meter gitu. Kemudian 150 meter kalau miring segini. 200 meter ada yang lebih kecil lagi gitu. Jadi cara ngukur aja juga dengan cara manual, tetapi dengan cara itulah efektif karena memang diuji dan berkali-kali. Dan akhirnya memenangkan perang Iya, masa itu. iya. Pada saat itu, pemuda yang mengintai, apakah seperti ini penampilannya atau seperti apa? Jangan dijawab terlebih dahulu, karena kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Tetaplah di Hasanah Budaya, memotret budaya dari berbagai sudut pandang.